Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen sumber daya manusia. Analisis dampak dan strategi penanganan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dosen pengampu Irwan Raharja, SE, MM, DR. Nama anggota Arlina Listiana dengan NIM 64225135, Sofwatun Nida 64225272, kelas 64 4A 24. Latar belakang pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan isu yang tak terhindarkan dalam dinamika dunia kerja. Pada masa resesi ekonomi atau krisis global, perusahaan seringkali terpaksa mengambil langkah-langkah drastis untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Salah satu langkah yang sering diambil adalah melakukan PHK. Langkah ini meskipun dianggap efektif dalam jangka pendek untuk menurunkan biaya operasional, seringkali meningkatkan dampak jangka panjang yang signifikan baik bagi karyawan yang di PHK maupun bagi perusahaan itu sendiri. Rumusan masalah. 1. Apa saja penyebab utama PHK? Yang kedua, bagaimana proses PHK dilakukan sesuai peraturan yang berlaku? Ketiga, apa dampak dari PHK untuk pekerja dan perusahaan? Yang keempat, bagaimana strategi penanganan dan pencegahan PHK? Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan penyebab dan proses PHK. Yang kedua, mengidentifikasi dampak PHK. Yang ketiga, memahami strategi penanganan dan pencegahan PHK. Definisi PHK. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan, yang dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara umum ada 3 penyebab utama PHK. Yang pertama, demi hukum. Misal, karena pensiun, meninggal dunia, atau habis kontrak. Yang kedua, keputusan pengadilan. PHK yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Yang ketiga, pengunduran diri karyawan. Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela. PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UUK 13 Tahun 2003. Jika hubungan kerja harus diakhiri, perusahaan dan karyawan harus melakukan musyawarah. Jika tidak ada kesepakatan, pengadilan hukum industrial dapat dilibatkan. Untuk PHK yang dilakukan oleh perusahaan, keputusan pengadilan diperlukan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk melalui jalur hukum. Selain itu, jika karyawan ingin berhenti, mereka harus melakukan tanpa tekanan atau paksaan, sesuai dengan Pasal 162 Ayat 2 UUK 13 Tahun 2003. Landasan hukum PHK. Beberapa landasan hukum tentang PHK. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tepatnya Pasal 154A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tepatnya Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tepatnya pasal 36 sampai 39 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yang keempat, Standar Perburuhan Internasional (ILO) tentang panduan mengenai hak-hak pekerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyebab terjadinya PHK. Ada 3 faktor penyebab terjadinya PHK. Yang pertama, faktor ekonomi, meliputi resesi ekonomi dan penurunan pendapatan. Yang kedua, faktor organisasi, yang meliputi restrukturisasi dan efisiensi operasional. Yang ketiga, faktor individu, di antaranya performa karyawan dan pelanggaran disiplin. Dampak PHK terhadap pekerja dan perusahaan. Dampak PHK terhadap pekerja di antaranya 1. Finansial, menyebabkan pekerja kesulitan keuangan. Kedua, psikologis, menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi bagi pekerja yang terkena dampaknya. Yang ketiga, keluarga. Dampak finansial dan psikologis juga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Yang keempat, karir. Pekerja yang terkena PHK mungkin menghadapi kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Dampak PHK terhadap perusahaan. Yang pertama, reputasi. Dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata karyawan, calon karyawan, dan publik. Yang kedua, produktivitas. Dapat menyebabkan penurunan moral dan produktivitas di antara karyawan. Yang ketiga, biaya. Perusahaan mungkin harus mengeluarkan biaya hukum dan kompensasi. Yang keempat, operasional. Dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan mengurangi efisiensi. Strategi penanganan dan pencegahan PHK. Strategi pencegahan PHK. 1. Perencanaan SDM yang baik. 2. Peningkatan keterampilan karyawan. 3. Fleksibilitas dalam waktu kerja. 4. Manajemen kinerja yang efektif. 5. Kebijakan kesejahteraan karyawan. 6. Analisis data dan tren. Berikutnya strategi penanganan PHK. 1. Komunikasi yang transparan. 2. Dukungan program transisi. 3. Kompensasi yang adil. 4. Dukungan emosional. 5. Evaluasi proses. 6. Fokus pada rekrutmen kembali. Berikut contoh studi kasus PHK pada PT ABC Elektronik. Latar belakang kasus. PT ABC Elektronik mengalami penurunan permintaan produk akibat perlambatan ekonomi global dan peningkatan persaingan di industri elektronik. Situasi ini diperburuk oleh kenaikan biaya bahan baku dan energi, serta gangguan rantai pasokan yang menyebabkan keterlambatan produksi. Keputusan PHK, manajemen PT ABC Elektronik memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 700 karyawan dari total 5.000 karyawan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa tahap konsultasi internal dan eksternal, termasuk dialog dengan serikat pekerja. Manajemen berusaha untuk mengurangi biaya operasional dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang menurun. Dampak PHK. PHK dapat memberikan dampak terhadap karyawan dan terhadap perusahaan.
1. Terhadap karyawan adalah karyawan yang terkena PHK menghadapi dampak finansial yang signifikan, termasuk kehilangan sumber pendapatan utama dan manfaat kesehatan. Selain itu, mereka juga mengalami tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan akibat ketidakpastian masa depan. 2. Terhadap perusahaan, PHK membantu PT ABC Elektronik mengurangi beban biaya tenaga kerja. Namun, perusahaan menghadapi penurunan moral dan produktivitas antara karyawan yang tetap bekerja. Reputasi perusahaan juga terpengaruh negatif, menyebabkan tantangan dalam menarik dan mempertahankan bakat di masa depan. Strategi penanganan dan pencegahan PHK. 1. Komunikasi transparan atau berkomunikasi secara terbuka saat mengambil keputusan PHK. 2. Program dukungan karyawan, yaitu membuat program pelatihan ulang, konseling, bantuan penempatan kerja untuk karyawan yang terkena PHK. 3. Evaluasi proses operasional, melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan PHK. Berikut ada pula pembelajaran dari kasus PHK pada PT ABC Elektronik. 1. Perencanaan dan persiapan. Perusahaan harus memiliki rencana yang matang untuk menghadapi situasi krisis dan pastikan PHK adalah langkah terakhir yang diambil setelah semua opsi lain. 2. Dukungan untuk karyawan. Memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan mengurangi dampak negatif. 3. Komunikasi efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan untuk menjaga kepercayaan dan moral di tengah situasi sulit. 4. Evaluasi dan perbaikan operasional. Mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam proses operasional dapat membantu perusahaan bertahan tanpa melakukan PHK. Berikut kesimpulan dari pembahasan kami tentang PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Akibatnya, hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan berakhir. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah mekanisme PHK, di mana dahulu PHK memerlukan izin dari Pengadilan Hubungan Industri, namun jika dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme PHK izin dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dibutuhkan lagi. Pengusaha hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja. Perundingan baru bisa dilakukan jika pekerja menolak PHK. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui bipartit, tripartit, atau mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, dan arbitrase hubungan industrial. Kemudian ke pengadilan hubungan industrial apabila upaya hukum non-litigasi kecuali arbitrase tersebut tidak tercapai. Kemudian combined process (MEN-ARP) dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif.